Diklat Keagamaan Semarang mengadakan orientasi nilai dan etika di wilayah kerja kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Itu adalah langkah yang sangat baik untuk meningkatkan kesadaran nilai dan etika di antara pegawai Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Orientasi nilai dan etika akan membantu memastikan bahwa pegawai di wilayah tersebut memahami dan menerapkan prinsip-prinsip penting dalam menjalankan tugas mereka, terutama dalam bidang keagamaan yang memiliki dampak yang signifikan pada masyarakat. Hal ini dapat membantu dalam menjaga integritas, profesionalisme, dan pelayanan publik yang berkualitas. Orientasi nilai dan etika dalam instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K bertujuan untuk memastikan bahwa para P3K memahami dan menerapkan nilai-nilai serta prinsip etika yang diperlukan dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Tujuannya meliputi 1. Mendorong integritas, membentuk kesadaran akan pentingnya integritas dalam pelaksanaan tugas, termasuk kejujuran, transparansi, dan profesionalisme. 2. Peningkatan pelayanan publik, memastikan bahwa P3K memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan merata kepada masyarakat. 3. Kepatuhan hukum, memastikan bahwa P3K mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dalam menjalankan tugasnya. 4. Kepatuhan terhadap kode etik, mengedukasi P3K tentang kode etik yang harus diikuti dan menjaga agar mereka mematuhi prinsip-prinsip tersebut. 5. Mencegah korupsi, mendorong perilaku anti korupsi dan menjaga agar P3K tidak terlibat dalam tindakan korupsi. 6. Pemberdayaan dan kepemimpinan, mengembangkan kepemimpinan yang bertanggung jawab dan memberdayakan P3K untuk menjadi agen perubahan yang positif dalam masyarakat. Orientasi nilai dan etika ini penting untuk memastikan bahwa P3K menjalankan tugas mereka dengan baik, menjaga kepercayaan masyarakat, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Mari kita simak dengan penuh cermat dan siap pembinaan dan harapan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul yaitu Bapak Ahmad Sidki Sarjana Psikologi, Master of Engineering, terkait dengan orientasi nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai P3K. Selamat menyaksikan. Bapak penyuluh di fungsi penyuluh, apa yang melandasi panjenengan untuk bergabung menjadi P3K di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul? Insya Allah, karena memang pada dasarnya kami sudah berkecimpung lama bergabung di masyarakat untuk membersamai masyarakat untuk kembali kepada bagaimana kondisi madani di masyarakat itu tercapai. Dengan demikian, ketika kami diinformasikan ada pendaftaran di Kemenak, kami langsung ikut serta karena memang insya Allah dengan bergabungnya di Kemenak, jangkauan kami lebih luas Pak, dan juga lebih bahasanya lebih legal. Insya Allah nanti seperti itu. Mungkin satu suara perwakilan perempuan. Monggo siapa? Niat kami ketika diterima, sebelumnya juga kami sudah mengabdi gitu, honorer dari 2016. Insya Allah ketika diterima P3K, niat kami dari dulu itu melayani umat, melayani masyarakat. Mudah-mudahan dengan diterima di P3K, kami semakin semangat, semakin istiqomah, Insya Allah. Ya, terima kasih interaksi seperti ini agar Bapak Ibu Widyaswara tahu apa yang niat dan tujuan dari teman-teman P3K, yang intinya adalah hikmah untuk melayani. Dan di sini dari sekian ratus orang ini, 105 orang ini, nggak ada Bu yang punya niat untuk mensejahterakan kehidupan keluarganya. Padahal tadi baru dibahas sama Ibu Jenny, P3K ya paling tidak untuk mensejahterakan, karena beliau ketika melihat seorang PPNPN dengan salari atau penghasilan sekitar UMR atau mungkin sedikit di atas UMR, ini apakah cukup? Maka beliau kemudian memotivasi pada para PPNPN yang masih mungkin berijazah SMA untuk kuliah
kemudian nanti bisa ikut P3K, agar yang paling pokok yaitu mensejahterakan keluarga. Jadi hikmahnya panjenengan ini benar-benar atau cuma ketika saya tanya saja sih? Untuk menjadi P3K yang mana saya yakin yang pertama itu yang untuk mensejahterakan keluarga, yang kedua yang panjenengan sampaikan hanya embel-embelnya saja. Ini tentu ada aturan-aturan yang harus panjenengan kerjakan. Seperti tadi disampaikan oleh Bapak Khairul Anwar bahwa saat ini setelah panjenengan mendapatkan SK, ini tentu panjenengan sekarang sudah menjadi orang yang diselimuti dengan berbagai aturan. Kalau mau nikah lagi harus izin, walaupun sebenarnya ya nggak jadi ASN pun harus izin juga. Yang perempuan pun juga demikian. Yang perempuan kalau mungkin kemarin bisa jadi istri kedua, ketiga atau keempat, ketika menjadi seorang ASN jangan nggak boleh lagi menjadi istri kedua, ketiga, keempat. Karena ASN ini menjaga dan menjunjung martabat wanita, panjenengan harus menjadi istri pertama. Harus menjadi istri pertama. Kalau bahasa saya ada istri pertama, ada kedua, ketiga, dan keempat. Menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat harus menjadi istri pertama. Jadi dan masih banyak aturan, makanya di sini judulnya adalah orientasi dan pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, agar panjenengan semua memahami setiap panjenengan sudah memutuskan untuk terjun ke dunia ASN menjadi seorang P3K, panjenengan harus siap menerima segala konsekuensi sebagai seorang P3K atau seorang ASN. Di dalam berkomentar pun itu juga ada aturannya. Terlebih lagi, panjenengan saat ini menjadi ASN di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia, yang mana mohon maaf Bu, mindset masyarakat, opini masyarakat ketika orang bekerja di Kementerian Agama ini adalah orang yang paham tentang agama dan tidak boleh melanggar aturan agama. Beda dengan maaf di lingkungan yang lain, ketika maaf hal sepele yang mungkin inilah dia dalam pergaulan, dan konsekuensi inilah yang harus panjenengan jalani selama 5 tahun ke depan, karena kontraknya 5 tahun. Panjenengan tidak bebas lagi posting atas apa yang menjadi gundah gulana panjenengan semua terkait dengan mungkin saat ini kita lagi-lagi rame-ramenya tentang pilpres dan lain sebagainya. Jangankan kok maaf posting, komentar, panjenengan like saja, subscribe, atau mungkin malah itu menyebarkan suatu larangan. Padahal jenengan harus buat terpasan dengan grup orang komentar sini dukung A, sini dukung B. Biarkan saja mereka yang berkomentar. Panjenengan cukup jadi pengamat. Artinya kalau pengamat ya cukup diamati saja, jangan dikomentari. Kalau tangan jenengan sudah gatel pengen komentari, karena memang ada aturannya bahwa ASN harus netral. Kecuali panjenengan sudah bosan jadi ASN, nggak monggo mau 5 tahun nggak sampai, mungkin masih lagi. Ada aturan-aturan yang harus panjenengan kerjakan, panjenengan taati. Dan pada kesempatan ini, pada orientasi ini, nanti panjenengan semua akan mendapatkan seluruh dari nilai etika, aturan apa yang harus panjenengan lakukan sebagai seorang ASN, khususnya di lingkungan Kementerian Agama. Bagaimana menjadi ASN yang baik, bagaimana cara melayani, bagaimana menjadi pelayan, bagaimana menjadi abdi negara yang baik, dan lain sebagainya. Dan yang pertama fungsi pendidikan dan fungsi keagamaan, dan ini
Tentu pembangunan di bidang agama ini harus panjenengan juga bisa lakukan sebagai ASN di Kementerian Agama. Mohon maaf tidak bisa matur panjang-panjang karena udah hampir jam 12 saatnya isoma. Karena kebanyakan saya ngomong banyak yang batuk pula nanti Bu.